Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Bapak orang tua atau wali mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2022, yang kami hormati Ibu Bapak dosen dan juga tenaga kependidikan di Prodi Teknik Mesin Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu bersama gitu di Universitas Islam Indonesia, khususnya di Fakultas Teknologi Industri gitu. Biasanya memang kalau awal ini sambutan itu ada pantunnya ya. Saya juga sudah mempersiapkan pantun ini. Nanti Ibu Bapak bisa bilang cakep gitu ya. Mobil Rubicon harganya miliaran ya. Untuk off-road di Gunung Merapi. Selamat datang kami haturkan di Prodi Teknik Mesin UII. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang di Prodi Teknik Mesin di Universitas Islam Indonesia. Mungkin ada yang baru pertama kali ke gitu nggih. Bisa jadi ini baru pertama kali atau mungkin sudah berkali-kali gitu. Ya, mungkin ada yang tadi ada yang dari Jakarta juga, ada yang mungkin di sekitar sini juga mungkin ada. Ya, kami ucapkan selamat datang Ibu Bapak sekalian di ini gedung Mas Mansur. Kalau tadi Ibu Bapak ada di auditorium Abdul Kahar Mudakir ya. Insya Allah semoga ya 3,5 tahun lagi nanti Ibu Bapak akan kembali ke sana untuk menyaksikan anak putra putri Ibu Bapak wisuda gitu nggih. Nanti wisudanya biasanya di sana. Kalau di sini ini namanya gedung Kiai Haji Mas Mansur gitu. Ini ruang kuliah gitu nggih, ruang kuliah untuk Fakultas Teknologi Industri gitu. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini saya kira Ibu Bapak tadi ketika masuk tadi disambut oleh Boulevard UII ini ada beberapa outline presentasi Bapak Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan. Secara umum nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama saya nanti akan sedikit menyampaikan terkait dengan perkenalan program studi teknik mesin, Prodi Teknik Mesin. Kemudian nanti setelah itu akan dilanjutkan presentasi atau penjelasan terkait dengan penjelasan akademik yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Program Studi, Bapak Agung Nugroho Adi. Kemudian nanti kita akhiri dengan tanya jawab. Nah, nanti kalau misalkan masih ada beberapa yang belum paham atau mungkin ada yang perlu dikonfirmasikan, nanti kita bisa diskusi di akhir sesi, begitu nggih Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, saya mungkin mulai dari sini sih. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu bahwa UII itu lahir sekitar 45 hari sebelum kemerdekaan Ibu Bapak. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu UII lahir. Ini universitas pertama yang dilahirkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebelum UI apakah ada universitas? Ada. Tapi itu peninggalan Belanda gitu. Tapi kalau misalkan universitas yang pertama kali lahir dari tangan putra-putri Indonesia adalah UII. Saat itu namanya Sekolah Tinggi Islam. Itu tahun 1945. Dan karena yang melahirkan juga tokoh-tokoh bangsa semacam ini Muhammad Hatta, makanya gedung perkuliahan kita di UI itu namanya Gedung Muhammad Hatta. Abdul Kahar Mudakir, Wahid Hashim dan seterusnya itu adalah bapak-bapak pendiri UII gitu. Nah, ceritanya tahun
40-an akhir gitu kan dulu pernah apa namanya ibu kota Indonesia itu pindah ke Jogja, Nggih. Ibu kota dari Jakarta pindah ke Jogja gitu. Ya karena dosennya, kemudian pengurusnya semua itu adalah ya pengurus Indonesia juga, pindah ke Jogja juga, makanya boyongan ke Jogja. Universitas Islam Indonesia itu pindah ke Yogyakarta. Nah setelah itu pindah lagi ke Jakarta ibu kotanya, tapi UII tetap di Yogyakarta. Jadi memang kalau ada ibu bapak yang dari Jakarta, dulu pernah UII itu ada di Jakarta. Kemudian kita pindah ke Yogyakarta. Baik, itu sekilas tentang UII. Kita ada lebih dari 27.000 mahasiswa maupun mahasiswi yang tersebar di 8 fakultas. Ada sekitar 56 program studi itu sampai sekarang gitu ya. Ada beberapa program studi baru yang akan diresmikan sehingga mungkin itu akan bertambah. Kemudian lebih dari 100.000 alumni ya karena memang usianya yang sudah lama gitu sehingga alumni kami itu juga sudah tersebar di mana-mana ya di Indonesia maupun di luar Indonesia gitu. Baik Ibu Bapak sekalian, ini sebagai gambaran jadi kami ada 8 fakultas. Jadi ini ada fakultas FBE, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Fakultas Hukum dan seterusnya. Salah satunya adalah Fakultas Teknologi Industri. Oke. Ini gedungnya di paling belakang sini, nggih, Ibu Bapak. Ini, nah ini. Ups. Bentar, ini, oke. Oke. Ini gedungnya yang paling belakang. Ini kayaknya bisa di, ini enggak? Oke, sebentar. Baik. Nah, ini fakultas yang ada di Universitas Islam Indonesia. Kalau Ibu Bapak lihat, ini di perpustakaan yang saya sebut tadi di perpustakaan Muhammad Hatta, ini ada candinya. Jadi ini mungkin satu-satunya ya Universitas Islam yang ada situs agama lain gitu ya. Di betapa kita toleransi, tidak kita hilangkan tetapi kita pertahankan gitu. Kalau guyonannya ini candinya sudah mualaf gitu ya. Karena ada di Universitas Islam Indonesia. Jadi Ibu Bapak sekalian, jadi teknik mesin itu ada di Fakultas Teknologi Industri. Dan di Fakultas Teknologi Industri ini sendiri sebenarnya ada S1, ada S2, ada S3. Untuk S1 itu ada teknik kimia, teknik industri, informatika, elektro, mesin, dan tekstil. Jadi mesin ini adalah prodi nomor 5 yang dilahirkan nomor 5 di Fakultas Teknologi Industri. Ini kita berdiri tahun 1999, jadi kurang lebih 24 tahun nggih, Ibu Bapak sekalian. Kemudian, nah ini enggak kelihatan nih. Ini bisa diturunkan enggak? Nah, jadi untuk angkatan 2022 itu maba UII ada kurang lebih 5.900-an. Ada 5.900-an. Teknik mesin itu ada 88 mahasiswa dari pendaftar sekitar 600-an mahasiswa. Gitu, jadi anak ibu bapak, putra putri ibu bapak itu masuk dari 88 dari 600-an pendaftar di teknik mesin UII semacam itu. Nah ini biasanya di awal kuliah nanti dikumpulkan dan seterusnya. Ini biasanya di belakang apa namanya auditorium Kahar Mudakir yang tadi ibu bapak hadiri gitu ya di sesi pertama tadi. Baik, kemudian nah saya ingin sedikit menyampaikan sekilas tentang prodi teknik mesin. Ini gedung FTI, jadi kita sebenarnya ada 2 gedung ya Ibu Bapak. Jadi ini gedung Kiai Haji Mas Mansur, ini gedung perkuliahannya. Kemudian untuk laboratorium itu ada di gedung sebelahnya. Jadi kalau Ibu Bapak tadi dari Kahar Muzakir, itu sebelah kanan gedung ini, sebelah kiri itu laboratorium yang ada di Fakultas Teknologi Industri. Baik. Ini sedikit perkenalan, saya ingin memperkenalkan dosen-dosen yang dosen dan tendik gitu nggih yang ada di
program studi teknik mesin. Yang pertama saya sendiri, saya Muhammad Hafid, sekarang diamanai sebagai ketua jurusan atau program studi gitu. Kalau dilihat kok mudah sekali, nggih. Memang ini nggih Bapak Ibu, kalau di kita ya kaprodi, kajur itu hanya giliran gitu ya. Ya ini karena giliran saya saja, ya nanti akan bergilir lagi semacam itu. Saya dari S1 S2 di Diponegoro, kemudian S3 ambil di Belanda, kemudian insinyurnya ambil di Gajah Mada. Ini untuk sekretaris jurusan program studi Pak Agung Nugroho Adi, beliau senior saya. Mungkin bisa berdiri Pak Agung. Nah, beliau ini Pak Sekprodi yang terkait dengan nanti perkuliahan, akademik gitu dan seterusnya itu GIN itu nanti banyak berhubungan dengan Pak Agung Nugroho Hadi. Jadi Pak Agung Nugroho Hadi ini namanya Agung Nugroho Hadi tapi panggilannya Pak Aji. Nah itu saya juga nggak tahu sejarahnya gimana. Pak Agung Nugroho Hadi tapi panggilannya Pak Aji gitu. Beliau bidangnya di mekatronika, kontrol dan juga heat transfer gitu. Beliau dari Gajah Mada, S2-nya di ITB. Kemudian ini selanjutnya Pak Dr. Insinyur Paryana Puspaputra, kebetulan tidak hadir sekarang karena sedang ada di Jakarta. Beliau dosen senior di kami, S1, S3 di ITB, kemudian S2-nya di Jepang. Beliau fokusnya atau expertise-nya di CAD/CAM, automation, precision assembly, dan jewelry. Jadi ternyata mesin itu bisa fokusnya di bidang perhiasan gitu, jewelry. Ya. Nah itu nanti akan ada penjelasannya. Kemudian ada Pak Ridwan, Insinyur Muhammad Ridwan STMT, beliau di bidang production process, kemudian composite, beliau S1 di ITB, S2 di Gajah Mada, insinyur juga di Gajah Mada. Kemudian ya ini senior, jadi senior-senior yang pertama kali ada di teknik mesin, 99. Kemudian ini Pak Dr. Insinyur Risdiono, beliau fokusnya di CAD/CAM, product design, customization. Beliau juga dari Gajah Mada, kemudian S2 S3 di EIT di Thailand. Beliau ini sebelumnya sebagai kaprodi teknik mesin 2 periode sebelum saya gitu nggih. Jadi memang ini bergiliran yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya sudah gonta-ganti bergiliran gitu nggih untuk mengemban amanah di pengurus prodi. Kemudian ini ada Bu Yustiasih Purwaningrum, STMT. Beliau ini salah satu dosen teknik mesin wanita, mungkin bisa berdiri Bu Yus. Nah, beliau. Jadi Bu Yus ini bidangnya di material, kemudian welding teknologi gitu ya. Jadi teknologi pengelasan gitu. Jadi perempuan pun gitu bidangnya di pengelasan kayak gitu. Bisa. Beliau S1 S2 di Gajah Mada. Beliau itu sekretaris program studi sebelum ini gitu nggih. Sebelum ini beliau adalah sekretaris program studi. Kemudian Pak Purtoyo kebetulan tidak hadir pada kesempatan kali ini. Beliau dari fokusnya di kontrol, di automation, di CAD/CAM, mekatronika. Beliau dari ITB, kemudian S2 di Malaysia. Kemudian ada Pak Faizun, STM Eng PhD. Beliau bidangnya di robotik, kontrol. Kebetulan juga tidak hadir pada kesempatan kali ini. Beliau dari Gajah Mada, kemudian Malaysia, kemudian di UK, di United Kingdom. Kita total ada 16 nih Bu Bapak. Ini Insinyur Arif Budi Wicaksono STM Eng, mungkin bisa berdiri Pak Arif. Nah, beliau ini UGM banget ya. Dari S1, S2 insinyur semuanya diambil di UGM gitu. Beliau fokusnya di CAD/CAM, manufacturing, kemudian di energi. Kemudian lanjut, ini Pak Insinyur Santo Aji Dewanto. Pak Santo mungkin bisa berdiri. Nah ini yang di belakang. Nah ini ada Ajinya, tapi panggilannya malah nggak Aji. Panggilannya Santo.
Pak Santo. Okay. Beliau juga beliau di materials dan juga technopreneurship. Jadi kami ada beberapa mata kuliah yang memang fokusnya di kewirausahaan syariah, technopreneurship, entrepreneurship itu digawangi oleh Pak Santo gitu. Jadi, kemudian ada Pak Rahmat Riza, beliau di CAD/CAM Manufacturing Energy. Sekarang beliau sedang mengambil PhD, doktor di Gajah Mada. Ini belum selesai, baru jalan tahun kedua. Bidangnya itu CAD/CAM Manufacturing dan Energy. Kemudian ini Ibu Anggara Jatu. Jadi ini dosen teknik mesin tapi mengajarnya bahasa Inggris. Jadi kami juga ada dosen yang memang kita fokuskan untuk mengajar bahasa Inggrisnya teknik mesin gitu. Sehingga ya kita tidak ketinggalan gitu dalam hal bahasa. Jadi beliau dari UNY, UGM, sekarang beliau sedang PhD di Australia. Ini jalan tahun kedua juga. Ini Bu Anggara Jatu. Kemudian ini Bapak Insinyur Faisal Arif Nurgesang. Pak Faisal tidak hadir pada kesempatan kali ini. Beliau bidangnya di CAD/CAM Manufacturing. Beliau ini alumni, di alumni UII, alumni Teknik Mesin UII. Kemudian S2-nya di Thailand ya, Mai Fah Luang University Thailand. Kemudian insinyurnya diambil di Semarang di Gajah Mada. Oke. Kemudian ini juga alumni Bapak Ibu. Pak Insinyur Joni Suryawan STM Eng, beliau itu di bidangnya di automation, robotik gitu. Kalau dulu ada lomba-lomba robot pada saat mahasiswa, nah ini Pak Doni ini yang biasanya maju gitu. Nah, Pak Doni ini dari UII juga, jadi alumni kami, kemudian S2 di Gajah Mada, insinyurnya dari Semarang, dari Diponegoro. Kemudian Pak Irfan Aditya Dharma, STM PhD, mungkin bisa berdiri Pak Irfan. Nah, beliau ini Pak Irfan itu bidangnya di energi, terutama CAE Pak Irfan ya. Jadi Computer Aided Engineering, jadi untuk simulasi apakah struktur ini kuat atau enggak dan seterusnya itu keahliannya Pak Irfan. Pak Irfan dari Gajah Mada, kemudian PhD-nya di Jepang. Kemudian yang terakhir itu ada Pak Vini Pratama Putra. Bisa berdiri Pak Vini. Nah ini mungkin yang paling muda gitu ya, dosen yang paling muda. Beliau itu fokusnya di CAD/CAM, kemudian di manufacturing. Beliau dari Gajah Mada. Gitu. Selain dosen, Ibu Bapak sekalian, kami juga dibantu oleh staf laboratorium. Jadi total ada 5 laboran gitu kita menyebutnya. Ada Mas Faris Alfian, ini ada di laboratorium mekatronika dan laboratorium CAD/CAM CAE. Kemudian ada Mas Adi Swandono. Mas Adi mungkin bisa berdiri. Mas Adi ini laboran di lab meteorologi, Mas Adi ya, di lab meteorologi. Kemudian ada Mas Rizky Wirantara, ini juga hadir pada kesempatan kali ini. Mas Rizky ini di laboratorium sistem manufaktur. Ada Mas Nur Muhammad Syafi'i, kebetulan tidak hadir. Mas Syafi'i ini di proses produksi, lab proses produksi. Dan ini yang baru, ini juga alumni Mbak Siti Ulfa Hasanah. Nah ini laboran ini alumni juga angkatan 2018. Nah lulus kemudian kebetulan beasiswa pesantren Mbak ya. Beasiswa pesantren gitu, ada kewajiban mengabdi selama setahun, kemudian kita tarik menjadi laboran di teknik mesin gitu. Baru 1 bulan ya, Mbak Siti Ulfa Hasanah. Jadi mungkin kalau ada ibu bapak yang punya putri gitu, wah ini saya ada temen enggak ya putri saya, ada Bapak Ibu, tenang saja. Jadi teknik mesin juga ada yang perempuan, salah satunya Mbak Ulfa ini gitu. Jadi kemudian ini staf administrasinya ada Ibu Tuti Umiati atau biasa dipanggil Bu Umi gitu. Jadi segala administrasi mahasiswa dan seterusnya itu ada atau ditangani oleh Ibu Umi dan Pak Sukirno. Ini untuk administrasi di lingkup prodi. Kalau administrasi di lingkup fakultas itu lebih besar lagi karena
di FTI ini kebijakannya tersentral gitu nggih. Jadi banyak administrasi itu tersentral di fakultas, jadi di prodi itu tidak terlalu banyak. Itulah mengapa stafnya juga tidak terlalu banyak untuk di tingkat prodi. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini mungkin sedikit gambaran. Jadi Teknik Mesin UII atau PSTM UII itu punya visi 2029 gitu. Jadi kami itu ingin menjadi program studi teknik mesin sebagai penyelenggara aktivitas pendidikan, penelitian, layanan masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu dan pemanfaatan teknologi di bidang manufaktur. Jadi memang kami mungkin teknik mesin itu luas gitu nggih. Nah, kita ingin lebih fokus ke bidang manufaktur yang memiliki komitmen pada perubahan dan kemajuan serta unggul dan diakui di Asia Tenggara. Ini yang kita inginkan di 2029 gitu. Jadi ada dua yang saya garis merah di sini, yaitu di bidang manufaktur dan juga unggul dan diakui di Asia Tenggara. Nah, ini kalau kita lihat roadmap-nya, kita ingin kalau pengakuan nasional itu di 2019, kemudian sampai 2029 itu kita ingin mengembangkan agar kita lebih diterima atau lebih diakui di skup Asia Tenggara, semacam itu. Ini sedikit milestone-nya nggih. Jadi PSTM ini berdiri tahun 1999 seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian akreditasi pertama, ini kedua kalau nggak salah, itu 2007 kita terakreditasi B. Kemudian 2016 ini alhamdulillah kita sudah A. Jadi saat itu kita PTS satu-satunya PTS yang akreditasi A di Jateng DIY saat itu. Sekarang sudah banyak gitu ya. Nah, sekarang di 2022, 2023 sekarang ya. Nah, 2022 itu alhamdulillah kita sudah terakreditasi unggul. Alhamdulillah, jadi kalau dulu akreditasi itu A, B, C ya, Ibu Bapak, sekarang unggul, baik sekali, baik gitu. Dan alhamdulillah kita itu 2022 itu sudah terakreditasi unggul gitu. Kemudian juga alhamdulillah kita 2022 itu sudah terakreditasi internasional IAB. Jadi IAB itu Indonesian Accreditation Board of Engineering Education. Nah, sampai saat ini alhamdulillah kita satu-satunya PTS yang terakreditasi IAB se-Indonesia sampai sekarang. Nah, nggak tahu nanti tahun depannya kayak gitu. Itu artinya kita pionir ya. Jadi kita yang sekarang sudah alhamdulillah terakreditasi internasional IAB sehingga kita bisa terkoneksi dengan pihak luar yang akreditasinya itu menginduknya sama, yaitu Washington Accord. Nanti ada beberapa contoh implementasi atau dampak dari ketika kita sudah terakreditasi internasional ini. Baik, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa keunggulannya PSTM itu di manufaktur nggih, Ibu Bapak. Manufaktur. Jadi kalau kita rinci lagi, manufaktur di desain produk. Jadi desain produk berbantuan komputer. Makanya kita fokus di mahasiswa itu mendesain dengan komputer gitu ya. Menggambar, kemudian mendesain, membuat produk dan seterusnya. Yang kedua itu otomasi industri. Jadi mengontrol misalkan mengontrol makanya tadi kan beberapa dosen ada yang bidangnya kontrol mekatronika, itu untuk mengontrol alat kayak gitu. Nah, dua itu kalau misalkan kita ingin merincikan lagi manufaktur di yang mananya gitu, di desain produk berbantuan komputer dan di otomasi industri. Kami juga ada local genius, yaitu pengembangan produk seni dan perhiasan, karena kita itu ada di Jogja yang salah satu yang terkenal itu kan industri perhiasan perak. Ya. Jadi kami itu kalau kami membuat manufaktur mobil gitu ya, itu kayaknya jatahnya kalau kita fokusnya di situ, itu banyak industri di Jabodetabek gitu. Nah, makanya karena kita di Jogja, kota pariwisata, salah satu yang lokal jeniusnya yang khas gitu, kita mengembangkan produk seni dan perhiasan semacam itu. Kita
laboratorium ada 6 nggih Bapak Ibu. Selain laboratorium juga ada pusat studi. Ini sebagai gambaran saja. Jadi kami ada laboratorium sistem manufaktur, proses produksi. Saya kira semua teknik mesin itu ada. Ada CAD/CAM CAE yang ini yang gambar-gambar kayak gitu dengan berbagai software, metrologi industri tentang mengukur gitu ya dan sebagainya, mekatronika tentang kontrol dan seterusnya. Juga ada konversi energi. Memang ada beberapa laboratorium di sini yang kita ingin itu mendukung terkait dengan manufaktur semacam itu. Nah, ini sedikit atau sekilas tentang dunia teknik mesin gitu ya. Mungkin ini sedikit gambaran bahwa sebenarnya teknik mesin itu kayak gimana kayak gitu. Apakah sama dengan yang saya pikirkan dulu atau mungkin Bapak Ibu pikirkan dulu. Jadi kalau kita kebanyakan dari kita nggih. Jadi teknik mesin itu kan sama dengan otomotif gitu nggih. Jadi teknik mesin itu ya otomotif, laki-laki gitu ya, dekil, kotor gitu ya, bubut, las dan seterusnya. Itu kan gambaran secara umumnya semacam itu. Tetapi apakah teknik mesin itu hanya itu gitu ya? Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Jadi teknik mesin itu lebih luas gitu. Makanya kalau saya sering mengartikan bahasa Inggrisnya itu kan mechanical engineering gitu. Jadi teknik rekayasa, teknik mekanika kan mechanical gitu. Bukan machine engineering, bukan teknik mesin gitu. Sehingga sebenarnya teknik mesin itu melingkupi banyak hal. Semua benda yang ada gerakannya itu sebenarnya masuk di teknik mesin semacam itu. Nah, ya ini ya kalau secara umum ada teknik produksi, energi, material kayak gitu. Jadi tidak hanya melulu hanya tentang di otomotif gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem manufaktur, sebenarnya bisa di apa namanya di apa ya disimpelkan dengan semacam ini. Jadi semua sesuatu yang dia itu berkaitan dengan produksi ya dari desain sampai produk. Nah, itu sebenarnya yang kita pelajari di teknik mesin itu semacam itu Bapak Ibu. Jadi mendesain dari mendesain sampai memproduksi kayak gitu. Jadi itu yang dilakukan di teknik mesin. Khususnya mungkin di S1 nggih, di S1. Tentu mungkin berbeda dengan yang di D3 atau D1 mungkin berbeda. Kalau di teknik mesin semacam ini. Nah, awalnya itu tahap 1 itu mendesain. Nah, ini lab kami ada 2 lab CAD/CAM ini salah satunya. Jadi mahasiswa itu pertama yang dilakukan adalah mahasiswa itu mendesain sebuah produk gitu ya. Dengan apa? Dengan komputer. Jadi komputer ini apa namanya? Uh, dilakukan dengan berbagai macam software ya. Kita berlangganan SolidWorks, kita berlangganan 3Design, kemudian ada software lainnya yang itu ada student versionnya, misalkan Autodesk Inventor, PowerShell dan seterusnya. Jadi putra putri ibu bapak itu pertama nanti akan mendesain gitu. Ini apa nama sengaja saya pilihkan yang perempuan gitu biar ada nggak ada kesan bahwa teknik mesin itu selalu laki-laki gitu. Jadi kami juga ada apa namanya mahasiswi juga kayak gitu. Dan kerjaannya awalnya itu mendesain. Nah ini beberapa, ini beda lagi Bu, beda lagi. Ya, nah ini beberapa contoh lah nih, apa namanya desain yang digambar oleh mahasiswa. Jadi dari semester 1 itu mahasiswa sudah ada mata kuliah namanya pemodelan CAD gitu. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan prodi teknik mesin yang lain ya. Jadi kami di semester 1 itu sudah konten teknik mesinnya tentang desain, tentang praktikum proses manufaktur itu sudah ada di semester 1. Kenapa? Biar feeling teknik mesinnya itu sudah ada dari semester 1. Bukan yang semester 1 itu kewarganegaraan, kemudian apa tidak difokuskan di semester 1 yang kayak gitu, enggak gitu. Mungkin ini sedikit berbeda, jadi kami di semester 1 itu sudah ada konten-konten materi terkait teknik mesin gitu. Sehingga feeling bahwa oh saya itu mahasiswa teknik mesin itu sudah dirasakan dari
semester 1. Nah, ini salah satu hasil dari mata kuliah pemodelan CAD ya yang ada di semester 1 ya, anak teknik mesin. Kemudian setelah mendesain, mahasiswa itu menganalisis Ibu Bapak. Jadi setelah didesain, kemudian dianalisis dengan computer aided engineering. Ini apa namanya? Ya beberapa softwarenya lah, beberapa softwarenya. Kemudian, nah ini ya, misalkan, jadi teknik mesin itu tidak hanya tentang ya mobil gitu ya Bapak Ibu. Jadi apapun produknya itu bisa dianalisis gitu ya. Ini tegangannya yang paling tinggi di mana, kapan rusak dan seterusnya itu dianalisis. Ini tahap analisis. Kemudian yang terakhir itu memproduksinya, ya proses produksinya, baik itu dengan apa namanya CAM, ya dengan CNC maupun dengan apa namanya manual, gitu, dengan manual. Jadi kami menggunakan CAM dengan apa namanya software. Jadi yang tadinya digambar, kemudian dianalisis, kemudian diproduksi dengan CNC kayak gitu. Nah ini beberapa ya hasil-hasil produknya lah kayak gitu, nggih. Ini tadi ada jewelry yang tadi saya sampaikan kayak gitu. Kemudian ya ini beberapa gantungan kunci. Ini mereka mendesain, kemudian mereka juga menganalisis, kemudian mereka memproduksinya dengan CNC. Jadi sebagai gambaran saja nggih Ibu Bapak, teknik mesin itu ternyata tidak hanya berkaitan dengan otomotif, tetapi lebih luas dari itu. Jadi tentang bagaimana kalau kita di sistem manufaktur dari mendesain sampai kemudian memproduksi. Nah, ini saya ingin sedikit membagikan beberapa peluang selama putra-putri Ibu Bapak nanti belajar di Teknik Mesin UII. Jadi yang pertama, nanti Ibu Bapak bisa magang di dunia industri, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Gitu, nggih. Ini beberapa contoh. Tentu ada kerja praktek yang itu tidak terstruktur, artinya mahasiswa mencari perusahaannya, kemudian magang di sana sebulan 2 bulan, ada yang semacam itu banyak. Tapi yang sudah terstruktur dan kita kerjasama lama juga beberapa ada. Kayak misalkan ini magang Yamaha ini sudah berjalan 8 tahun. Jadi 8 tahun itu setiap 6 bulan kita kirim mahasiswa dan kita narik mahasiswa. Kebetulan besok hari Senin itu saya akan menyerahkan mahasiswa yang akan magang di sana dan menarik mahasiswa yang sudah magang mulai semester kemarin, kayak gitu. Nah, mereka magang, kita sudah kerjasama dengan Yamaha, mereka magang di sana 6 bulan dan dapat apa namanya, dapat gaji juga lumayan UMR gitu, UMR Bekasi kalau nggak salah gitu ya, 4 kurang lebih kayak gitu. Di sana 6 bulan sehingga mahasiswa itu punya ini ya apa namanya punya pengalaman di industri. Kita juga ada beberapa yang lain gitu, misalkan ini di IGP, kemudian ini di Thailand, kita di industri di Thailand. Kita juga sedang menginisiasi ke Malaysia. Kemarin sebenarnya akan ada 4 mahasiswa yang akan ke sana, tetapi karena ada satu dan lain hal akan ditunda di semester depan untuk pengiriman mahasiswa magang di industri. Jadi bukan di universitas, tetapi di industri di Malaysia dan juga di Thailand. Nah ini beberapa apa namanya kegiatan magang yang terprogram gitu. Kemudian yang kedua, putra-putri Ibu Bapak juga bisa menyelesaikan tugas akhir di luar negeri, khususnya di Thailand dan Malaysia ini yang sudah kita kerjasama. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu nanti mungkin di semester ke-7 gitu ya, itu akan pengen punya apa ya pengalaman di luar negeri nanti bisa. Jadi bulan Maret ini insya Allah kita akan kirim 2 mahasiswa selama 6 bulan akan mengerjakan tugas akhir di Malaysia, di UTM, University Technical Melaka Malaysia, 2 mahasiswa. Begitu juga nanti semester depan dari Malaysia juga akan kirim ke kita, jadi resiprokal nih, bolak-balik. Nah ini juga bisa di Thailand ini apa namanya mahasiswa mengerjakan tugas akhir di sana 6 bulan, kemudian sidang ujiannya, sidang pendadaran juga di sana.
Kayak gitu. Ini profesornya Prof K ini apa namanya sedang membimbing ya. Ini mahasiswa kami ya yang kita kirim ke sana. Jadi kalau memang putra-putri Ibu Bapak apa namanya minat gitu nanti untuk tugas akhir di sana, insya Allah kita ada jalurnya gitu. Nah kemudian ya ini juga kami memfasilitasi ada sertifikasi keahlian Ibu Bapak. Jadi tentu nanti setelah kuliah itu ketika di dunia kerja kan mungkin ditanya tentang sertifikasi A, B, C. Nah kami memfasilitasi itu. Gitu, nah ini salah satunya adalah kalau tadi saya menyampaikan bahwa kita salah satu fokusnya itu di desain, ini kita memfasilitasi apa namanya sertifikasi untuk SolidWorks ya, untuk mechanical maupun untuk profesional. Jadi untuk yang basic maupun profesional. Kayak gitu. Jadi kita memfasilitasi itu dan ini nanti akan free ke mahasiswa Ibu Bapak karena mahasiswa Ibu Bapak itu semester ini itu semester 2 ada mata kuliah namanya proses manufaktur. Nanti setelah perkuliahan itu akan ada tes sertifikasi Ibu Bapak. Jadi ini nanti akan berguna ketika putra-putri Ibu Bapak nanti lulus dari teknik mesin, kemudian nanti akan mencari kerja karena sudah satu step lebih awal karena sudah punya sertifikasinya kayak gitu. Dan ini sertifikasi internasional ya. Oke, kemudian yang lain Ibu Bapak bisa mengikuti berbagai kegiatan lomba ya, baik itu kegiatan mahasiswa, lomba-lomba. Kami dari Prodi selalu mendorong kepada mahasiswa untuk tidak hanya berkuliah saja kemudian pulang gitu nggih. Kuliah pulang. Kita membuka misalkan mahasiswa ingin berkreasi membuat sesuatu, lomba dan seterusnya, kami membuka apa namanya kesempatan itu. Nah, ini beberapa senior-senior yang ada di mahasiswa teknik mesin UII yang ikut lomba kemudian juara baik di tingkat nasional maupun internasional. Oke. Kemudian nah ini mohon doanya. Nah, ini salah satu sebenarnya efek dari sebenarnya internasional akreditasi itu fungsinya apa? Ini salah satunya gitu, Bapak. Jadi mohon doanya nggih, mohon doanya semoga ke depan kita bisa dual degree gitu nggih. Jadi mahasiswa itu bisa lulus dengan degree-nya UII dan degree-nya Malaysia. Kenapa? Karena kita sudah terakreditasi IAB, mereka terakreditasi namanya BEM, BEM ya, BEM. Jadi Board of Engineering of Malaysia kalau nggak salah kayak gitu. Jadi itu sama-sama menginduk di Washington Accord. Karena sama-sama sudah terakreditasi, maka kita bisa dual degree. Nah ini mohon doanya semoga nanti ini bisa terwujud gitu. Ini sedang kita jajaki antara teknik mesin UII dengan Faculty of Manufacturing Engineering di UTEM ya, University Technical Malaysia Melaka gitu. Jadi kalau yang di Pekanbaru gitu mungkin tinggal nyebrang gitu nggih. Jadi dekat sekali dengan dengan Sumatera. Nah, ini kegiatan mahasiswa yang lain Ibu Bapak, kita ada Gatot Kasa Unisi, ini mobil hemat energi, ini mobil listrik, ada tim UASC, Ulil Albab Student Center ini di fokusnya di mobil listrik, kemudian ya mungkin ikut kegiatan-kegiatan mahasiswa yang lain. Baik itu di tingkat fakultas, tingkat universitas, kita ada banyak sekali unit kegiatan mahasiswa yang bisa diikuti oleh putra-putri Ibu Bapak sekalian. Nah ini sebaran alumninya Ibu Bapak, jadi kami sudah ada alumni yang di luar negeri, di dalam negeri, yang sudah kita identifikasi ada yang di Uni Emirat Arab, Jepang, Turki, Thailand, Cina, ada alumni yang di sana, di dalam negeri dengan berbagai bidang ya, dengan berbagai bidang, ada yang di manufaktur, energi, pendidikan kayak gitu. Kita ada alumni yang jadi polisi juga ada gitu, wirausaha dan seterusnya. Ini sebagai gambaran saja bahwa alumni dari Teknik Mesin UI sudah menyebar di berbagai lini gitu nggih. Baik.
Nah, ini dosen pembimbing akademik. Nah, ini apa namanya? Mungkin nanti juga akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Aji. Jadi di UII itu ada namanya dosen pembimbing akademik Bapak Ibu. Kalau misalkan ada permasalahan terkait putra-putri Ibu Bapak sekalian, itu bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing akademik gitu nggih. Misalkan nanti semester depan sebaiknya ngambil mata kuliah apa, atau mungkin anak saya itu punya kendala ini dan itu bisa dikonsultasikan dengan dosen pembimbing akademik. Untuk angkatan 2022 ini ada 8 dosen pembimbing akademik. NIM-nya itu nggih Ibu Bapak nanti tergantung NIM dari putra-putri Ibu Bapak sekalian. Nah, kalau NIM-nya belakangnya 25, maka adalah dosen pembimbing akademik gitu. Untuk kontaknya kita ada di gedung ini nggih Ibu Bapak, di gedung ini di lantai 2 ruang kita itu ininya papan ruangnya, kemudian ini telepon, email, dan juga nomor WhatsApp. Ini nomor WhatsApp prodi nggih Ibu Bapak. Nanti kalau misalkan ada yang ingin dikomunikasikan, nanti bisa ke nomor WhatsApp prodi ini. Insya Allah dari kami, dari pengurus prodi, nanti ada tim yang ditugaskan memang untuk memegang nomor WhatsApp ini. Saya kira itu untuk penjelasan dari saya. Yang kedua ini nanti akan ada penjelasan akademik yang akan disampaikan oleh Pak Agung Nugroho Hadi. Kemudian nanti setelah itu baru mungkin kita akan ada diskusi. Saya kira itu nggih Ibu Bapak sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan juga mohon maaf kalau dalam penjelasan saya tadi ada salahnya gitu, atau mungkin ada yang kurang pas gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti mungkin setelah penjelasan yang kedua, nanti kita bisa diskusi di sesi selanjutnya. Dari saya tutup dulu nggih Ibu Bapak, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan penjelasan dari Bapak Muhammad Hafid. Selanjutnya yaitu penjelasan akademik program studi teknik mesin yang akan disampaikan oleh Sekretaris Program Studi Bapak Agung Nugroho Adi STMT. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Agung Nugroho Hadi, tadi sudah sampaikan nama panggung saya gitu, lebih dikenal sebagai Aji. Jangan ditanya kenapa, karena saya jelaskan nanti 3 SKS habis untuk menjelaskan. padahal saya juga nggak tahu sebetulnya. Jadi Bapak dan Ibu, saya ditugaskan untuk menyampaikan sekilas terkait dengan kurikulum dan pembelajaran di program studi teknik mesin. Ya. Jadi tujuan dari pembelajaran di program studi teknik mesin itu dirumuskan dalam yang kami sebut sebagai profil profesional mandiri. Jadi sarjana teknik mesin yang berkarakter islami, yang secara mandiri dan dalam tim mampu menganalisis, mengembangkan, dan mendesain sistem mekanika, memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian masalah rekayasa yang kompleks, serta memiliki komitmen pada perubahan dan kemajuan. Jadi harapannya bahwa lulusan dari program studi teknik mesin itu dapat memenuhi rumusan yang ada di depan itu. Nah kemudian saat ini Bapak dan Ibu, kurikulum itu di pendidikan tinggi diarahkan yang disebut sebagai outcome based education atau OBE. Di dalam OBE setiap prodi harus punya tujuan tadi, PPM tadi. Nah untuk bisa mencapai PPM itu
ada kemampuan-kemampuan pendukungnya gitu. Kira-kira sederhananya seperti itu. Nah, di Prodi Teknik Mesin sendiri itu ada 10 capaian pembelajaran lulusan gitu. Kami menyebutnya seperti itu atau CPL yang menjadi kemampuan yang ditargetkan untuk menjadi modal lulusan untuk mencapai rumusan TPM tadi. 10 ini saya tidak akan bacakan detail kanannya, saya hanya menyampaikan deskripsi singkatnya supaya lebih mudah juga. Yang pertama adalah ketakwaan, kemudian yang kedua adalah inklusif dan kontributif, yang ketiga adalah kepemimpinan dan keteladanan. Jadi CPL 1, 2, 3 ini terkait dengan sikap begitu, sikap dan karakter. Kemudian yang keempat ini adalah penyelesaian masalah. Kemudian yang kelima itu adalah desain, karena setiap prodi teknik pada dasarnya yang menjadi utama itu adalah penyelesaian masalah dan desain. Nah, di sini karena bidangnya adalah teknik mesin atau bahasa Inggrisnya mechanical engineering, maka tentunya yang terkait dengan sistem mekanika. Kemudian keempat itu eksperimen, kelima sumber daya, jadi penggunaan metode, keterampilan, dan perangkat teknik mutakhir untuk mendukung aktivitas rekayasa. Kemudian komunikasi, kerja mandiri dan tim, serta pembelajaran sepanjang hayat. Harapannya bahwa kami selalu mendorong kepada mahasiswa belajar itu lulus bukan berarti berhenti, justru lebih banyak lagi yang harus dipelajari. Nah, secara garis besar, apa yang dipelajari tadi sudah disampaikan oleh Pak Hafid gitu. Teknik itu bertumpu pada dua kaki, kira-kira seperti itu. Kaki pertama adalah konsep matematika dan sains dasar yang kiri, dan yang kedua adalah konsep sains rekayasa, prinsip rekayasa, dan perancangan rekayasa. Yang kemudian dua dasar itu menunjang bidang keilmuan tekniknya, teknik mesinnya dalam hal ini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hafid bahwa kami berkeinginan gitu ya, punya visi bahwa prodi ini menjadi prodi yang unggul di bidang manufaktur. Nah, bidang manufaktur itu sendiri didukung oleh 3 kaki. Oh, tadi sudah kaki, jadi ini apa ya? Ya landasannya lah kira-kira seperti itu. Ada desain, ada teknologi otomasi, dan teknologi produksi. Yang semua itu secara keseluruhan adalah ilmu teknik mesin. Jadi memang kalau misalnya dibandingkan head to head begitu ya, disandingkan kurikulum kami dengan prodi teknik mesin yang lain, ada sedikit kekhususan begitu ya, karena kami ujungnya itu ada di manufaktur. Kalau di prodi teknik mesin lain umumnya itu prodi teknik mesin yang general. Ya, jadi teknik mesin itu sebetulnya kan terdiri dari berbagai macam bagian begitu, nggak, ada konversi energi, ada fluida, ada konstruksi, ada desain, ada bermacam-macam. Nah, kami itu menembak satu bagian manufaktur, tetapi tentunya bahwa bidang teknik mesin secara keseluruhan juga harus kuat juga begitu. Nah, kemudian rekapitulasi beban belajar Bapak dan Ibu, putra dan putri Bapak dan Ibu, itu di Teknik Mesin UII berdasarkan kurikulum terakhir yang saat ini berlaku, yaitu kurikulum 2021, itu terdiri dari total minimal 145 SKS. Saya sebut sebagai minimal Bapak dan Ibu karena nanti ada penjelasan di belakang, mungkin Bapak dan Ibu juga pernah mendengar Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya, sehingga sekarang itu ada peluang bahwa ada bagian pembelajaran yang dilaksanakan di luar kampus. Nanti ada bagian pembahasan detailnya. Nah, sehingga di sini ada 133 SKS mata kuliah wajib dan minimal 12 SKS mata kuliah pilihan. Jadi total 145, ya, lebih satu dari yang dipersyaratkan oleh SNDikti 144 ya. Nah, kemudian juga saya tidak tahu tadi mungkin sudah dijelaskan atau belum ya di level fakultas, bahwa selain mata kuliah, kalau zaman dulu disebut sebagai kurikuler, juga ada aktivitas kokurikuler. Jadi aktivitas yang di luar mata kuliah yang sebetulnya itu juga masuk ke dalam kurikulum dan itu diatur di kurikulum universitas. Ya, jadi ada aktivitas kemahasiswaan wajib.
Di UII kami menyebutnya sebagai SKP, sebagai padanan dari SKS. Kalau SKS Bapak dan Ibu mungkin sudah tidak asing lagi ya, Satuan Kredit Semester. Satu SKS itu secara regulasi terdiri dari 3 komponen. Satu adalah tatap muka di kelas, yang kedua adalah tugas mandiri, dan yang ketiga adalah penugasan terstruktur. Nah, untuk SKP sendiri itu padanannya adalah kurang lebih satu SKP itu 3-4 jam kegiatan. Nah, kegiatan aktivitas kemahasiswaan wajib ini adalah kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh universitas. Dalam hal ini adalah Direktorat Pengembangan DPPAI itu Direktorat Pengembangan dan ya P1-nya saya lupa, agama Islam ya. Jadi di DPPA itu ada kegiatan-kegiatan, nanti ada rinciannya yang selama proses kuliah. Jadi sejak semester 1, semester 2, kemudian nanti akan ada lagi menjelang KKN. Ya. Secara umum, secara mahasiswa itu lebih familiar menyebutnya sebagai pesantrenisasi begitu. Nah itu ada beberapa tahap. Nah kemudian selain itu juga bahwa ada aktivitas kemahasiswaan yang sifatnya pilihan. Di mana untuk lulus maka mahasiswa itu wajib memenuhi 10 SKP namanya. Nah 10 SKP itu bisa diperoleh dari dari manapun. Misalnya ikut lomba, ikut aktif di dalam lembaga kemahasiswaan, berpartisipasi dalam organisasi dan seterusnya. Itu bisa nanti masuk ke dalam minimal SKP, sehingga untuk lulus minimal 145 SKS dan 60 SKP. Ini terlalu kecil untuk saya sampaikan, tapi memang tidak untuk saya, hanya memberikan gambaran secara umum bahwa kurikulum teknik mesin itu dirancang untuk diselesaikan dalam 8 semester. Dimungkinkan untuk lulus 7 semester. Jadi karena sudah ada juga yang bisa lulus dalam waktu 7 semester atau 3,5 tahun begitu. Jadi ini adalah rancangannya. Kalau lancar begitu itu dirancang untuk 8 semester. Kemudian tadi yang SKP wajib tadi itu ada namanya PNDI, penilaian pendalaman nilai dasar Islam, pengembangan diri Qurani, pelatihan pengembangan diri, dan terakhir ada pelatihan kepemimpinan dan dakwah. Nah, kemudian agak masuk ke lebih detail Bapak dan Ibu terkait dengan evaluasi mata kuliah. Ya, jadi satu hal yang mungkin perlu juga disosialisasikan adalah terkait dengan kewajiban kelulusan mata kuliah itu minimal C untuk prodi teknik mesin. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ada yang putra-putrinya ada di prodi lain, ada yang memperbolehkan nilai D maksimal sekian persen begitu, 5 atau 10%. Tapi kalau di prodi teknik mesin karena sudah terakreditasi oleh IAB, ada hal-hal dari IAB yang mengikat kepada kami. Jadi seperti kami teknik elektro itu nilai minimalnya sekarang adalah C. Nah, syarat nilai C itu adalah maksudnya syarat kelulusan tersebut yang pertama adalah, nah ini yang penting yang perlu menjadi catatan, memenuhi syarat presensi minimal 75% Bapak dan Ibu. Jadi dengan kata lain, kalau saya ingin menyampaikan, saya sering menyampaikan ini kepada mahasiswa, kalian itu boleh membolos maksimal 25%. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang 25% ini nggak usah izin, nggak udah apa, nggak usah bilang, terserah. Gitu. Ya. Tetapi kalau lebih dari 25%, maka tidak dapat ikut ujian akhir semester. Dan nilainya kosong. Nah, mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang putra-putrinya yang nilainya kosong itu kemungkinan besar adalah karena tidak memenuhi syarat tersebut. Karena kalau dosen teknik mesin itu baik hati dan tidak sombong gitu ya. Kalau ngasih nilai kok nggak mungkin kosong gitu ya. Tapi kecuali kalau itu tadi gitu ya, karena memang tidak memenuhi syarat tersebut. Nah kemudian perlu saya sampaikan sedikit. Di teknik mesin juga ada jadi kalau biasanya mungkin Bapak dan Ibu gini. Kalau biasanya di prodi lain penilaian itu berdasarkan UTS, UAS dan penugasan gitu. Kalau di teknik mesin itu dari komponen-komponen UTS, UAS dan penugasan itu kemudian dimasukkan ke dalam komponen namanya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah,
di masing-masing CPMK itu setiap mahasiswa itu harus lulus. Nah, harus lulus itu minimal nilainya adalah 60 atau nilai lain yang setara. Misalnya kalau ada dosen yang menggunakan 0 sampai 4 berarti 2 dari 4. Kalau 100 berarti 60 dari 100 untuk masing-masing CPMK. Nah, kalau misalnya ada nilai CPMK yang tidak lulus, maka nilai maksimalnya adalah C-. Yang tetapi kemudian ada kesempatan untuk namanya ujian remediasi. Jadi ujian remediasi itu pada dasarnya adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa yang belum lulus CPMK-nya supaya lulus CPMK tersebut. Sehingga nilainya bisa minimal C. Jadi yang bawah ini ujian remediasi hanya diperkenankan untuk mahasiswa yang memperoleh nilai CPMK kurang dari 60 atau nilai dalam skalaan yang setara dengan CPMK tersebut. Kemudian langkah berikutnya ada yang kami sebut sebagai evaluasi tengah studi, Bapak dan Ibu. Jadi nanti di akhir semester 4 mahasiswa itu akan dievaluasi capaiannya, ya. Dan nanti akan ada lulus atau tidak lulus. Maksudnya kalau lulus berarti lanjut, kalau tidak lulus mohon maaf berarti diminta untuk mengundurkan diri, kira-kira seperti itu. Jadi syarat kelulusannya adalah sebetulnya tidak terlalu sulit, yaitu telah menempuh minimal 40 SKS dengan IPK minimal 2. Saya berikan gambaran ya Bapak dan Ibu, semester 1, 2, dan akan kami rencanakan untuk angkatan 2022 nanti semester 3 dan 4, mata kuliah itu dipaket. Maksudnya dipaket adalah mahasiswa itu dalam satu semester sudah langsung dapat, tidak perlu rebutan kelas, gitu kira-kira seperti itu. Sehingga sebetulnya semester 1 itu 20, setiap semester kurang lebih antara 20 sampai 21 paketnya. Jadi kalau misalnya setiap semester kita anggap 20, berarti 4 semester itu semestinya sudah mendapat atau sudah mengambil atau menyelesaikan 80 SKS. Jadi sebetulnya 40 SKS itu banyak atau sedikit? Ya kalau dibandingkan dengan seharusnya yang 80, sebetulnya hanya separuhnya. Dan yang kedua, IPK minimal 2. 2 itu adalah C kalau dikonversikan. Itu pun sebetulnya yang bawah ini IPK minimal dari 40 SKS terbaik. Jadi kalau misalnya sudah dapat 60 SKS, bisa jadi IPK-nya mungkin 1,8, tetapi kalau kita hitung 40 SKS terbaiknya sudah dapat 2. Jadi apakah ini berat atau tidak? Semestinya tidak. Ya, semestinya tidak. Nah, kemudian ini juga isu yang perlu kami sosialisasikan juga Bapak dan Ibu terkait dengan cuti kuliah begitu ya. Jadi sebetulnya mahasiswa itu kalau memang ada keperluannya begitu, itu dimungkinkan untuk memohon atau mengajukan permohonan cuti semester. Pengajuannya sebelum semester berjalan. Nah, jadi cuti itu adalah mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu atas izin rektor. Jadi kuncinya adalah dengan izin. Jadi harus ada proses pengajuan izin. Nah, cuti akademik itu diberikan per semester dan lama maksimumnya adalah 4 semester baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Nah, kenapa ini perlu disampaikan? Karena status di gateway itu ada cuti, ada tidak aktif. Tidak aktif itu adalah misalnya tidak registrasi, kemudian otomatis karena tidak registrasi tidak KRS atau key in kalau bahasanya di UI, yang kemudian mungkin baru semester berikutnya ingin aktif kembali. Nah, penyebabnya itu bisa bermacam-macam, ya. Memang ada yang memang memerlukan begitu ya karena alasan kesehatan atau alasan yang lain gitu. Tetapi bukan yang biasanya terjadi. Yang sudah ada itu seringkali itu karena pengabaian dari mahasiswa. Ya, jadi mahasiswanya abai. Sekarang mau istirahat dulu, entah apapun alasannya, kemudian tidak mengajukan izin, kemudian misalnya semester depan baru mungkin sudah, mau ini lagi, kemudian pengen aktif lagi gitu. Nah,
statusnya sama dia tidak aktif itu jadi tidak aktif. Nah, kalau tidak aktif itu ada konsekuensinya begitu ya. Jadi kalau cuti kuliah itu dalam semester tersebut itu dibebaskan dari uang SPP semester cuti tersebut. Memang ada uang administrasi tapi saya kira tidak terlalu besar gitu. Nah, sedangkan kalau statusnya tidak aktif atau saya sebut saja sebagai membolos begitu ya, itu tetap dikenakan tagihan SPP yang harus dibayarkan. Jadi SPP fixnya itu tetap tertagih pada waktu mau aktif di kemudian hari. Yang kedua, yang berikutnya adalah saat aktif itu mendapatkan jatah SKS sesuai dengan IPS atau IP semester atau IPK terakhir. Sedangkan kalau tidak aktif itu hanya mendapatkan jatah maksimal 12 SKS. Kemudian kalau cuti kuliah itu selama ini tidak masuk dalam perhitungan masa studi 14 semester. Sedangkan kalau tidak aktif itu masuk dalam perhitungan masa studi 14 semester. Jadi mohon untuk menjadi perhatian Bapak dan Ibu, kalau misalnya memang ada keadaan-keadaan yang kemudian membuat ada di antara mahasiswa itu yang memerlukan untuk tidak aktif dalam suatu semester, mohon untuk diurus cutinya di awal semester. Jadi kalau teman yang lain ngurus kiin, kalau ini mungkin dia mengurus cutinya, gitu nggih. Kemudian, nah, Bapak dan Ibu, sejak tahun 2020 itu Kementerian Pendidikan itu membuat kebijakan yang namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang memberikan kesempatan pilihan, ini sifatnya pilihan, mahasiswa untuk mengambil porsi kegiatan belajarnya di luar kampus. Saat ini mahasiswa Teknik Mesin UII sudah ada yang ikut, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hafid, ada yang di Yamaha, magang 6 bulan, ada yang pernah di Thailand, TA sekian bulan, ada yang pernah KP di Thailand juga, ada yang pernah ikut kegiatannya MSIB, magang dan studi independen bersertifikat dari kementerian selama 6 bulan. Nah, mahasiswa yang memenuhi syarat itu diperkenankan untuk mengambil sebagian masa kuliahnya itu di luar kampus atau pertukaran mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian kami di Prodi Teknik Mesin sudah memfasilitasi bahwa kegiatan tersebut dimungkinkan untuk dikonversikan menjadi SKS. Ya, kami sudah punya ketentuannya gitu ya. Saat ini mungkin tidak akan saya detailkan begitu, tapi nanti kalau Bapak dan Ibu mau lebih detail misalnya ini bisa lihat di website kami begitu gitu. Jadi intinya kami mengakomodasi kegiatan tersebut sehingga harapannya tidak seperti yang mungkin terdengar begitu ya, bahwa oh ada mahasiswa yang ikut kegiatan MBKM tapi tidak dikonversikan. Kalau Prodi Teknik Mesin insya Allah akan terkonversikan. Hanya memang untuk masing-masing peserta itu dipertimbangkan. Nanti dapatnya berapa SKS, mata kuliahnya apa saja, dan seterusnya, itu pasti akan melalui pertimbangan-pertimbangan. Nah kemudian di dalam kuliah itu selain tadi ya masa evaluasi tengah studi juga ada tahapan kritis dalam perkuliahan. Tahapan kritis itu karena ini menjadi apa istilahnya ya tahapan kritis gitu ya. Karena mungkin sifat kuliahnya yang berbeda dengan kuliah biasa. Jadi yang pertama ada namanya tugas perancangan. Nah di teknik itu ada istilah namanya capstone design project Bapak dan Ibu. Kuliah ini ada di semester 6. Nah pada saat kuliah itu mahasiswa itu akan mengerjakan tugas project perancangan sampai pembuatan produk secara berkelompok. Nah sehingga di situ dosen itu fungsinya semacam konsultan, bukan yang ngajar ini harus gini-gini enggak, tapi masing-masing akan mencari masalah yang akan diselesaikan, kemudian merancang produknya, kemudian merealisasikan produknya. Nah, kritisnya adalah karena itu tadi, karena sifatnya yang menuntut kemandirian mahasiswa dalam bekerja sama, itu yang kadang-kadang membuat ada mahasiswa yang fail begitu ya. Kemudian yang kedua adalah kuliah kerja nyata KKN. Nah ini
Kalau di UII yang KKN yang reguler itu diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pusat KKN selama 1 bulan. Kemudian kerja praktik. Nah, kerja praktik itu kalau di teknik mesin saat ini kami buat menjadi kami gayutkan dengan kegiatan MBKM yaitu magang. Jadi kalau di teknik mesin itu kalau 1 atau 2 bulan itu disebut sebagai kerja praktik. SKS-nya dapatnya 2 SKS. Tapi kalau misalnya 3 bulan dan lebih itu nanti bisa konversi menjadi atau dianggap sebagai magang. Nah kalau magang itu berarti nanti bisa mendapatkan SKS yang lebih banyak lagi. Kemudian tugas akhir. Nah tugas akhir ini masih menjadi PR bersama buat kami ya, bagaimana caranya supaya lebih lancar dan lebih cepat begitu ya, karena umumnya di jadwal kurikulum itu hanya 1 semester, tapi umumnya pengerjaannya antara 1,5 sampai 2 semester. Berbagai upaya saat ini juga sedang kami lakukan supaya tugas akhir ini bisa berjalan dengan lebih cepat. Tugas akhir ini modelnya sedikit berbeda dengan prodi-prodi lain pada umumnya, tetapi yaitu kalau di prodi lain mahasiswa yang mencari topik. Kalau di prodi teknik mesin dan beberapa prodi teknik itu dosen-dosen yang presentasi topik. Jadi setiap awal semester sekarang agak diajukan lagi sebelum semester mulai, itu dosen-dosen presentasi dulu di hadapan dosen yang lain. Saya semester ini menawarkan topik ini A, B, C, D dan seterusnya, kemudian nanti akan diberikan masukan oleh dosen lain yang kemudian setelah tidak ada keberatan gitu ya dari dosen lain, kemudian nanti kami akan presentasi ke mahasiswa yang akan menjalani tugas akhir. Jadi tugas akhir kalau di prodi teknik mesin itu mahasiswa memilih topik sekaligus dosennya. Nah, sehingga memang salah satu konsekuensinya memang ada dosen yang favorit dan yang tidak gitu. Nah, saya termasuk yang tidak gitu. Terus nah, setelah menjalani semua perkuliahan gitu ya, idealnya akhir semester 7 meskipun dimungkinkan di akhir semester 6 itu sebetulnya sudah bisa mengajukan tutup teori. Jadi syarat tutup teori yang pertama lulus dengan nilai paling rendah C untuk semua mata kuliah selain tugas akhir. Kemudian lulus dengan nilai paling rendah C untuk paling sedikit 12 SKS mata kuliah pilihan. Kemudian IPK minimal 2,25. Kemudian telah lulus seluruh aktivitas kemahasiswaan wajib yang tadi disebutkan, dan satu lagi memperoleh sudah mendapatkan nilai tes bahasa Inggris yang defaultnya atau standarnya kalau di UI menggunakan CPT dari SILAK 422 atau tes bahasa Inggris lain yang diakui dan yang setara. Nah ini kadang-kadang juga menjadi ya bukan sekali 2 kali sudah selesai semua mau daftar pendadaran gitu. Karena sebelumnya memang syarat pendadaran, tapi kalau sekarang itu kami coba untuk ajukan gitu. Waktu mau pendadaran akhirnya harus tertunda karena bahasa Inggrisnya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu putra-putrinya sudah menjelang semester akhir, sudah tugas akhir atau sebelum tugas akhir begitu ya, itu diminta untuk paling tidak melakukan tes bahasa Inggris ini karena berlakukannya 2 tahun sebetulnya. Jadi kalau misalnya lulus tahun ditargetkan ini tahun angkatan 22 berarti insya Allah 2026 gitu ya. Sebetulnya 2025 atau 26 awal itu sebenarnya sudah diingatkan untuk tes bahasa Inggris ini sehingga nanti tidak ada kendala dalam proses berikutnya. Nah kemudian sampailah di tahap yang terakhir yaitu evaluasi kelulusan. Jadi Bapak dan Ibu insya Allah nanti putra dan putri Bapak dan Ibu semuanya sampai di tahap ini, amin. Dan, jadi telah menyelesaikan paling sedikit 145 SKS dan 60 SKP, IPK minimal 2,25, telah lulus evaluasi tutup teori dan telah lulus tugas akhir dengan nilai paling rendah C. Ini adalah evaluasi yang terkait dengan kelulusan. Terakhir tetap perlu disampaikan juga bahwa saat ini kementerian menerapkan kebijakan PIN kelulusan Bapak dan Ibu. Jadi setiap mahasiswa itu
ijazahnya itu harus dikasih PIN. Saya sendiri nggak tahu bentuknya PIN kayak gimana, tapi katanya nomor atau semacam itu gitu ya. Karena yang tahu kan di Direktorat Layanan Akademik gitu ya. Cuman intinya adalah setiap mahasiswa itu akan tercatat PIN-nya di pemerintah. Dan saat ini pemerintah itu hanya akan mengeluarkan PIN untuk mahasiswa yang lulus paling lama 14 semester atau 7 tahun. Jadi kalau sebelumnya itu adalah kebijakan atau peraturan di universitas, tapi kalau sekarang itu adalah pemerintah. Dan karena pemerintah menetapkan peraturan seperti itu, maka kemudian UI juga mengikuti. Sebelumnya kalau lewat 7 tahun itu masih kadang-kadang ada injury time gitu. Jadi kayak kalau pertandingan sepak bola itu waktu injury time masih ada injury time lagi, tapi sekarang itu tidak dimungkinkan karena kebijakan pemerintah. Hanya saja tadi seperti saya sampaikan, dalam hal mudah-mudahan peraturan ini masih berlanjut. Dalam hal mahasiswa itu cuti, masih dimungkinkan bahwa cuti itu tidak dianggap sebagai 14 semester. Artinya misalnya cuti 1 semester berarti masih bisa tambah 1 semester jadi 15 gitu. Nah, kalau tidak ya mohon maaf harus diajukan dalam proses dropout. Demikian Bapak dan Ibu, informasi yang saya sampaikan itu semuanya ada di website. Nah, mohon bantuan Bapak dan Ibu juga mensosialisasikan ke putra dan putri Bapak dan Ibu sekalian gitu bahwa zaman sekarang kalau zaman dulu itu kan pengumuman ditempelkan gitu ya. Tapi setelah COVID itu kan sudah tidak model seperti itu. Sehingga kami berusaha untuk menyampaikan informasi itu melalui semua channel sebetulnya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu yang ada di sini Pak Santo Aji, ada Pak Vini, ada Mas Adi, itu tim humas yang mengurusi punya apa aja kita itu IG, Facebook, terus apalagi YouTube, terus termasuk mengurus website gitu. Jadi sekarang tiap prodi perlu konten kreator juga gitu. Nah sehingga terkait dengan peraturan panduan misalnya contoh sederhana, bagaimana misalnya prosedur pendaftaran kerja praktik misalnya. Nah itu sebetulnya sudah ada di sana. Prosedur apapun itu sebetulnya kami usahakan sudah ada. Kalaupun belum nanti bisa disampaikan kami untuk bisa kami lengkapi. Nah sehingga website itu sekarang menjadi satu semacam dinding gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh begini, nanti semester depan Bapak dan Ibu kan putra dan putri Bapak dan Ibu kan insya Allah tetap akan dipaket, tetapi yang jatah SKS-nya lebih dari 21 itu boleh mengambil mata kuliah lain di atas. Nah, mengambil mata kuliah lain di atas itu kan mengambil sendiri-sendiri ya, melakukan KRS secara mandiri. Nah, itu nanti informasinya sebaiknya diambil apa, cara mengambilnya seperti apa, dan seterusnya itu akan ada di-share di website. Ya, meskipun kalau seperti kemarin waktu mau key-in gitu ya, kami ini ya bertugas sebagai CS ya, customer service, nerima WA dan seterusnya, balas satu-satu dan seterusnya gitu ya. Tapi tentunya kami berharap bahwa kalau pertanyaannya itu standar gitu ya sudah ada di sana gitu. Jadi mulai yang kemarin misalnya saya sudah menyediakan satu dokumen pedoman pengisian key-in gitu. Tapi waktu kemarin kuliah saya tanya angkatan 2022, ada nggak yang baca itu? Nggak ada yang baca. Sedih saya tidak ada yang baca. Tapi mungkin karena masih dipaket gitu ya. Jadi mereka kan memang tidak ada kewajiban untuk key-in gitu. Tapi semester depan putra dan putri Bapak dan Ibu yang jatah SKS-nya memungkinkan itu bisa mengambil mata kuliah lain di atasnya. Terutama kan yang pengen cepat. Kok terutama yang pengen cepat? Semua pengen cepat ya gitu. Jadi misalnya semester 3 itu berapa Bu? Saya lupa 20 atau 21. Taruhlah 20, berarti masih ada 4 SKS yang bisa diambil dari semester 5 atau semester 7. Ya, sehingga kemudian nanti bisa mempercepat atau mengulang mata kuliah sebelumnya yang dirasa yang belum lulus begitu. Nah, ini kan berarti kan akan dilakukan secara mandiri begitu. Tidak yang seperti itu kan tidak dipaket. Demikian Bapak dan Ibu, beberapa informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan kurikulum dan pembelajaran. Harapannya tentunya putra dan putri Bapak dan Ibu semua bisa kita sama-sama dukung untuk
bersungguh-sungguh gitu ya dalam menjalani amanah dari Bapak dan Ibu. Kami sampaikan seperti itu kepada mahasiswa itu. Anda di sini sebagian besar nampaknya kan dibiayai oleh orang tua. Maka proses kuliah ini adalah mengemban amanah dari orang tua gitu. Kalau udah agak senior itu kadang-kadang ada yang sudah bekerja sendiri begitu ya. Buat kalian yang sudah bekerja, kalian tahu rasanya susah cari uang. Jadi mestinya kalian kuliah nggak lama-lama. Gitu. Buat yang dapat beasiswa, Anda juga dapat amanah dari pemberi beasiswa. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalian itu berlama-lama kuliah gitu sebenarnya. Sering saya sampaikan di kuliah itu seperti itu gitu ya. Jadi ya kita bersama-sama dari semua lini gitu ya mendorong putra-putri kita supaya kemarin kita bilangnya apa Pak Kafid, kalau tidak punya alasan nggak usah lama-lama gitu ya. Ya, jadi kalau tidak punya alasan nggak usah lama-lama Anda cinta sama periode teknik mesin, Anda senang suka dengan dosen Anda, itu bukan alasan gitu ya. Tapi kita bersama-sama berusaha bahwa ini bukan berarti kemudian gendang lu enggak, tapi maksudnya adalah ya supaya bisa bersungguh-sungguh. Kami jadi mohon maaf dulu di depan kalau misalnya mendengar tadi dimarahin sama Pak Haji, diomel-omelin dan seterusnya, itu adalah ini kami untuk seperti itu. Mungkin apa namanya, bukan begitu ya Mbak Ulfa. Jadi kalau misalnya ada seperti itu adalah usaha kami bahwa kami di sini di kampus itu juga mendorong mahasiswa supaya bersungguh-sungguh dalam bukan hanya sekedar kuliah tapi juga menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Demikian, mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang membuat Bapak dan Ibu tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan akademik program studi teknik mesin yang telah disampaikan oleh Bapak Agung Nugroho Adi. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan dari Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Baik. Izin Pak Dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid, mungkin nggak asing lagi ya kali Bapak, Raskani Fadilah Salam. Banyak yang akan saya tanyakan sebenarnya. Anak saya itu mungkin kurang paham ya Pak ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan teknik mesin, program di teknik mesin. Dia berkeinginan maunya teknik informatika, tapi katanya saya salah jurusan. Tapi menurut saya mungkin kurang paham apa sih sebenarnya itu teknik mesin. Tapi setelah Bapak menjelaskan tadi, saya baru paham sebenarnya. Seharusnya ini pada awal ya Pak ya, semester awal menjelaskan kepada wali murid apa sih sebenarnya Fakultas UI ini teknik mesin, teknik teknologi terdiri dari program teknik mesin. Saya karena fakultas hukum jadi kurang paham masalah itu gitu Pak. Dan saya alhamdulillah banget sebenarnya saya sangat mencintai dengan Universitas UI ini Pak. Dari dulu saya ingin banget anak saya itu masuk ke sini tuh. Karena banyak tuh maaf fakultas-fakultas lain itu yang kurang berbau Islam itu ya. Saya pinginnya lebih lagi kalau anak-anak sekarang itu ke Islamnya gitu. Sampai anak saya bilang, universitas insya Allah Islam banget kamu nak. Sampai segitunya saya gitu Pak. Mohon nanti ada penjelasan Pak untuk putra saya lebih lagi apa sih yang dimaksud dengan teknik mesin itu Pak. Karena dia agak sedikit paham. Dan saya lihat banyak pelajarannya yang menurut saya sangat-sangat kurang. Mohon ya Bapak di sini bimbingannya untuk kami yang mohon maaf saya juga jauh mungkin tidak selalu melihat hanya lewat telepon saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Mbak. Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo, Pak. Kebetulan wali mahasiswa dari Zaki ya, Muhammad Zaki. Terima kasih sudah banyak jelaskan. Saya pengennya jatuh cinta dengan jurusan ini, terus terang aja. Cuman terima kasih, kita nggak usah saling suka supaya cepat aja kuliahnya ya. Terima kasih, Pak. Jadi saya nanya 2 item. Satu, tadi terima kasih jelaskan bahwa bukan tujuan visinya dari jurusan teknik mesin adalah manufaktur ya, Pak. Nomor 1 saya benar-benar ingin tertarik. Kenapa kok manufaktur saja? Itu satu. Terus yang kedua, tadi dari semua item gitu ya, saya tertarik untuk melihat hubungannya konversi energi dengan long term visinya yang manufaktur. Apakah nantinya ke depan setelah manufaktur ini banyak dihasilkan dari jurusan ini, ahli-ahli manufaktur, apakah nanti akan bergerak kembali lagi ke dunia atau berbeda gitu, ada konversi energinya. Itu kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, saya adalah Raffi. Sebenarnya saya diwakili oleh Bapak saya untuk hadir. Saya kakak dari wali murid yang bersangkutan yang sedang sekolah di sini. Saya ingin tanya terkait dengan, tadi kan Pak Aji menjelaskan bahwasanya dalam memenuhi kelulusan itu ada SKP dan ada standar minimal 10 SKP yang harus diperoleh oleh mahasiswa seperti itu. Nah, SKP ini kan bisa didapat dari berorganisasi atau hal-hal di luar atau hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan mahasiswa seperti itu, Pak. Nah, saya mau tanyanya itu, apakah yang harus mahasiswa buktikan untuk mencapai minimal 10 itu, apakah sertifikat atau apa seperti itu? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maaf saya sambung sekalian nggih. Sebenarnya terima kasih kesempatannya dan saya penasaran sesuatu gitu ya. Saya yakin kalau UI bikin kebijakan, insya Allah ada maknanya di baliknya. Nah, yang saya penasaran itu kenapa sih kok tadi yang di tugas akhir ditentukan topiknya oleh para dosen yang sudah berdiskusi. Nah, apakah itu tidak justru membuat pemikiran kreatif atau critical thinking-nya mahasiswa itu berkurang karena tidak harus memikirkan topik apa? Nah, kira-kira alasannya kenapa nih, matur suwun? Baik, terima kasih. Ini bukan pendadaran ya Bapak dan Ibu. Grogi saya. Baik, saya mencoba menjawab beberapa hal nggih. Yang pertama tadi Ibu Raskani saya kira sifatnya masukan nggih. Dan kami juga selalu untuk di awal semester sudah ada nih kalau untuk mahasiswa nggih Pak Hafid bahwa ada penjelasan untuk mahasiswa, kemudian juga di masing-masing mata kuliah tentunya para dosen menjelaskan konteks dari masing-masing mata kuliah dalam bidang teknik mesin itu sendiri. Kemudian untuk Bapak Aryo, mengapa kok manufaktur? Yang ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena alasan itu tidak apa namanya, maksudnya alasannya ada beberapa. Yang pertama karena memang pada waktu prodi ini didirikan itu belum ada prodi yang fokusnya di manufaktur. Gitu. Prodi teknik mesin umumnya seperti yang kita ketahui secara awam itu terutama konversi begitu. Kemudian yang kedua itu juga menjadi cita-cita para sesepuh dan pinisepuh kami gitu ya. Jadi pendiri-pendiri prodi teknik mesin ini yang kebetulan bahwa kalau di teknik mesin UI ini secara langsung atau tidak langsung prodi ini kan berdiri atas peranan teknik industri gitu. Artinya di sini itu teknik industri dulu baru kemudian teknik mesin. Berbeda misalnya dengan tetangga di selatan sana yang teknik mesin dulu baru kemudian teknik industri ingatan. Sehingga kemudian bahwa ada harapan teknik mesin ini kemudian mengembangkan manufaktur yang lebih teknis gitu ya. Karena di teknik industri kan lebih ke mungkin kalau Bapak dan Ibu yang generasi seperti saya gitu yang sudah meninggalkan dunia hitam rambutnya maksudnya gitu tahu dulu
dikenalnya teknik manajemen industri ngaten nggih. Nah, sehingga waktu itu memang ada semacam harapan gitu ya dari para pendiri teknik mesin itu arahnya ke manufaktur sebagai teknisnya dari bidang teknik industri ngaten. Tidak berarti teknik industri itu tidak teknik ya, tapi lebih ke teknisnya. Kemudian nah, sebetulnya di teknik mesin UI sendiri itu semua tetap dipelajari nggih Bapak. Tetapi manufaktur itu dijadikan konteks, dijadikan bahwa masalah yang ingin diselesaikan atau sebagai contoh-contoh kasus itu adalah di bidang manufaktur. Sehingga apakah ada hubungan konversi energi dengan manufaktur? Tentunya banyak. Karena misalnya terkait dengan kalor begitu ya, contoh sederhana membubut itu pasti menghasilkan kalor, bagaimana pengaruhnya dengan penambahan panjang dan seterusnya itu kan itu terkait dengan itu. Jadi bukan berarti kemudian tidak mempelajari sama sekali terkait dengan konversi energi, fluida, termodinamika tetap ada. Dan di mata kuliah pilihan pun kami juga menyediakan ada mata kuliah yang terkait dengan energi, fluida dan teman-temannya. Kemudian apakah yang harus kalau untuk yang terkait dengan 10 SKP Bapak dan Ibu sudah ada peraturannya dan nanti di sana kalau misalnya untuk suatu aktivitas nanti buktinya apa itu sudah ada dan saat ini sedang dalam proses mudah-mudahan tidak lama lagi SKP itu bisa melalui sistem gitu. Jadi didaftarkan di sana kemudian nanti divalidasi kira-kira seperti itu. Buktinya ya tidak susah-susah kalau misalnya terkait dengan kegiatan ya yang umum-umum misalnya sertifikat atau bukti kegiatan lah kira-kira seperti itu. Yang keempat terkait dengan kenapa topik dari dosen ada beberapa alasan juga gitu. Yang pertama adalah di beberapa prodi itu proses proposal itu memakan waktu. Nah, jadi proposal jadi dari topik dari mahasiswa kemudian diajukan ke program studi kemudian untuk dipenuhi itu memerlukan waktu. Kemudian yang kedua bisa jadi bahwa topik yang diajukan itu tidak ada yang pas gitu ya dengan dosen-dosennya. Yang ketiga bahwa sekarang program studi itu juga harus diwajibkan punya namanya renstra penelitian. Renstra penelitian ya. Jadi ada renstra penelitian yang kemudian dosen-dosen itu memiliki bidang-bidang penelitian yang relevan dengan renstra penelitiannya program studi. Yang kemudian di prodi teknik mesin itu di sebagian dilaksanakan melalui topik-topik tugas akhir yang diberikan oleh dosen. Mungkin pertanyaannya mungkin dibalik sebenarnya. Apakah mungkin mahasiswa mengajukan dimungkinkan sebetulnya Bapak dan Ibu ya meskipun ada proses tambahan kan. Kalau dosen yang presentasi kan ketemu dosen, Pak saya mau minta topik ini, oke kamu sudah pernah belajar apa saja dan seterusnya, oke kamu langsung bisa mulai. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang mengajukan, itu kan perlu proses yang pertama diajukan ke prodi, nanti dirapatkan, kemudian setelah itu nanti dari prodi akan ditunjuk dosen yang kira-kira sesuai seperti apa gitu. Dan baru kemudian nanti mahasiswanya akan bertemu dengan calon pembimbingnya. Jadi sebetulnya itu pilihan yang diambil dengan mempertimbangkan beberapa hal tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Dan beberapa topik yang diajukan mahasiswa itu juga bukan sepenuhnya mahasiswa, tapi misalnya ada yang magang gitu ya. Kemudian ada yang di perusahaan itu ada yang kira-kira cocok, itu bisa dimungkinkan menjadi topik tugas akhir. Jadi artinya sebetulnya tidak tertutup amat. Ya, kami juga membuka diri kalau misalnya mahasiswa punya suatu pemikiran atau suatu ide gitu, itu juga dimungkinkan. Tapi memang sampai saat ini yang umum satu dari dosen, yang kedua dari entah tempat magang, entah tempat KP atau semacam itu. Begitu saya kira semua sudah saya coba jawab. Mungkin Pak Kapit ada tambahan. Baik, terima kasih Ibu Bapak untuk pertanyaannya. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan, Nggih. Jadi penjelasan tentang teknik mesin sebenarnya di awal itu sudah ada untuk mahasiswa di awal kuliah, itu namanya penjelasan akademik gitu, termasuk juga teknik mesin. Memang kalau untuk orang tua, itu dari tahun ke tahun memang di akhir semester 1 Ibu Bapak, itu memang disengaja agar sudah ada pengalaman
apa namanya satu semester kuliah itu kayak gimana? Kemudian ada nggak kendalanya selama satu semester? Kemudian mungkin kalau di awal semacam ini melihat nilai mahasiswa kan belum ada nilainya. Ibu Bapak tadi misalkan masuk ke UI Gateway gitu. Sekarang kan sudah benar-benar bisa praktek langsung semacam itu. Tapi mungkin nanti ini sebagai apa namanya masukan, nanti lebih kita sosialisasikan lagi gitu ya terkait dengan teknik mesin itu sendiri. Kemudian yang kedua, Bapak Aryo, teknik mesin ini teknik mesin UI ini kan tergabung di BKS TMG, Bapak. Jadi Badan Kerjasama Teknik Mesin Seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya basicnya semuanya sama. Artinya teknik mesin UI dengan yang lain itu sama. Mata kuliah energi juga ada termofluida 1, termofluida 2, sampai termofluida 3 ya Pak Haji ya. Dan lain-lain gitu. Itu ada dan sama gitu. Cuma memang tentu kita ingin ada pembeda antara teknik mesin kita dengan yang lain kayak gitu. Apakah kemudian itu akan menutup kemungkinan bidang kerjanya? Saya bisa mengatakan tidak. Artinya ketika kita berbicara manufaktur, itu kan kita akan berbicara calibration juga, maintenance juga, yang itu juga bisa diaplikasikan di industri yang lain. Sebagai saya menyebutkan sebagai buktinya lulusan kita itu juga ada yang bekerja di Pertamina, ExxonMobil, Halliburton gitu, PLN dan seterusnya. Artinya sebenarnya konsentrasi itu tidak kemudian menutup pintu ke industri yang lain gitu. Itu kemudian tadi yang Bapak Raffi saya kira sudah. Kemudian untuk yang terkait dengan topik TA. Sebenarnya di teknik mesin ini kreativitas mahasiswa itu tidak hanya di topik TA Bapak Ibu. Kita ada namanya capstone design, seperti yang disampaikan Pak Aji tadi. Kalau capstone design itu, mata kuliah capstone design itu mahasiswa itu mengerjakan dari mendesain, menganalisis, sampai benar-benar membuat. Nah idenya itu bebas. Tergantung dari tergantung dari kreativitasnya. Prodi Teknik Mesin juga membuka program kreativitas mahasiswa. Kami mendanai tahun ini kami mendanai kreativitas mahasiswa, baik itu kreativitas dalam penelitian, pembuatan alat gitu, teknologi, kewirausahaan, maupun juga ada pengabdian masyarakat gitu ya. Jadi kreativitas itu kita kasih jalannya semacam itu. Jadi sebenarnya ada banyak karya-karya lain yang kemudian kita membebaskan mahasiswa untuk berkreativitas. Memang kalau tugas akhir ini seperti yang disampaikan Pak Aji, untuk kita itu on the track dengan roadmap atau roadmap renstra penelitian kita, kemudian bebannya itu memang kalau tugas akhir bebannya itu sesuai gitu nggih. Bebannya sesuai, tidak terlalu mudah, tidak terlalu susah gitu. Makanya banyak yang kemudian itu dari dosen gitu ya. Ada cerita juga itu bukan di teknik mesin yang ketika mahasiswa yang mengajukan ternyata itu sama dengan penelitian mahasiswa ini di universitas lain misalnya kayak gitu. Sehingga itu juga kita bisa meminimalisir hal-hal yang semacam itu ketika memang untuk tugas akhir itu topiknya itu dari dosen. Kurang lebih itu tambahan dari saya. Baik, yang berada di Zoom apakah ada pertanyaan? Bapak Ibu yang berada di Zoom, apakah ada pertanyaan? Bisa on mic. Baik, sambil menunggu
yang berada di Zoom, Bapak Ibu. Oh, baik. Jika ada pertanyaan lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari wali mahasiswa, orang tua dari mahasiswa atas nama Muhammad Rusdi Hanif. Yang ingin saya tanyakan, anak saya ada ketertarikan di teknik mesin UI ini karena ada pembelajaran mekatronika di situ, Pak, yang saya lihat. Di anak saya itu searching di internet, di website. Nah, hanya ada beberapa yang mempunyai laboratorium dan mempunyai studi mengenai mekatronika ini, salah satunya adalah di UI. Nah, yang ingin saya tanyakan seberapa besar porsi dari pembelajaran mekatronika itu untuk teknik mesin dari mulai semester 1 sampai akhir. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, ini mohon maaf, mana tahu nanti saya salah, mohon nanti dikoreksi. Kalau saya lihat di teknik elektro itu ada semacam kekhususan atau spesialisasi, misalnya untuk teknik elektro untuk power electrical power, kemudian ada komunikasi dan lain sebagainya. Ada 3 kalau nggak salah, saya lupa yang satu lagi. Nah, kalau di teknik mesin ini apa ada seperti itu? Apakah mekatronika itu masuk salah satu dari itu? Itu pertanyaan dari saya, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apakah masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah. Monggo, Bapak. Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Saya menjawab karena tahun 2000, jadi dulu waktu S1 saya itu lulus itu waktu TA-nya saya itu fokusnya di konversi energi begitu. Begitu masuk di sini diminta untuk belajar gitu tentang mekatronika dan teman-temannya, sehingga akhirnya kemudian S2-nya di ITB juga mengambil terkait dengan teknik produksi, sehingga saya terlibat dalam pengembangan lab mekatronika. Jadi zaman itu tidak banyak prodi teknik mesin yang punya lab mekatronika. Sekarang pun saya kira masih belum banyak yang memiliki itu. Nah, ini didasari pada kesadaran bahwa semakin ke sini semakin ke sini itu sistem kendali itu jarang yang full mekanik. Tetapi bahwa mahasiswa teknik mesin dalam porsi tertentu juga harus bisa memahami terkait dengan teknik electrical dan programming. Nah, kemudian kalau seberapa besar porsinya, jadi kalau diurutkan itu hampir setiap semester ada, Pak. Semester 1 itu logika dasar, kebetulan dengan saya. Kemudian di semester 2 itu mahasiswa akan mengambil praktikum pemrograman, logika pemrograman. Jadi akan mempelajari tentang bagaimana memprogram. Semester 3 ada praktikum sistem otomasi. Di sana belajar tentang pneumatik, elektropneumatik, dan PLC. Semester 4 ada mata kuliahnya sistem mekatronika dan 4 SKS plus 1 SKS mekatronika. Di sana belajar tentang sistem berbasis microcontroller. Akhir-akhir ini sudah sedikit-sedikit nyenggol-nyenggol tentang IoT misalnya. Kemudian di semester 1, 2, 3, 4, 5 itu ada teknik kendali. Yang kemudian di mata kuliah pilihan, sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2, di teknik mesin memang tidak ada konsentrasi seperti elektro. Elektro pun kalau tidak salah sekarang juga sudah tidak ada konsentrasinya. Nah, di sini itu adanya adalah mata kuliah pilihannya ada kelompoknya, Bapak. Dan salah satu kelompoknya adalah teknik otomasi. Jadi di sana ada sistem cerdas, ada desain sistem mekatronika, ada PLC, pneumatik, ada semester ini kebetulan saya mengajar terkait dengan kapita selekta
teknik otomasi. Jadi nanti jadi ganti nama gitu ya, tapi apa ya, ada jalurnya begitu yang setiap semester itu ada yang sedikit banyak menyenggol terkait dengan bahas tentang terkait, meskipun memang di kurikulum terakhir ini sedikit berkurang dibandingkan dengan sebelumnya karena ada kewajiban menambah basic science-nya, tetapi kalau dilihat masih di atas rata-rata prodi teknik mesin yang lain. Begitu Bapak. Dan juga secara tradisi prodi teknik mesin itu mahasiswanya aktif dan didorong, tadi sudah disampaikan, dan difasilitasi untuk ikut lomba. Jadi contohnya tadi yang disampaikan oleh Pak Hafid, ada misalnya mobil listrik, kemudian ada tim kontes robot, ada tim kapal cepat, itu istilahnya apa ya, punggawa-punggawanya, pentolan-pentolannya itu dari teknik mesin mengatakan, yang kemudian sekarang melibatkan prodi-prodi yang lain, jadi ada rekan-rekan dari elektro, dari informatika dan seterusnya. Jadi kalau terkait dengan itu cukup banyak, tidak cukup banyak, nggak boleh banyak, tapi ada porsinya yang mempelajari tentang mekatronika. Begitu Bapak. Baik, ini ada pertanyaan dari Zoom. Oh, nggak kelihatan di sini. Mohon info dosen pembimbing anak bisa dilihat di mana? Di daftar tadi Pak ya? Atau yang lain selain itu ada nggak ya? Di Gateway. Di UII Gateway Ibu Bapak, itu bisa dilihat apa namanya dosen pembimbingnya siapa. Mungkin kalau yang tadi ketika di sesi pagi itu sudah dipandu bagaimana membuat account apa namanya orang tua. Nanti kalau Ibu Bapak masuk ke UII akademik, di sana ada beberapa pilihan termasuk melihat presensi anak saya berangkat enggak kayak gitu. Ini jadwalnya kapan, termasuk juga ini ya apa namanya dosen pembimbing akademiknya itu siapa. Kalau misalkan nanti memang masih terkendala, Ibu Bapak bisa melihat atau bisa menghubungi WhatsApp Prodi. Nanti bentar. Ini saya harus bergabung dulu. Karena kalau tadi kan di daftarnya itu NIM Bapak Ibu. Kalau NIM ini kan nggak tahu ini NIM anaknya itu berapa gitu. Ini mungkin saya share lagi untuk ini nomor WhatsApp-nya, mungkin bisa disimpan Ibu Bapak sekalian. Ini nomor WhatsApp-nya Prodi, karena nomor bisnis ya mungkin tidak, kalau bukan jam kerja ya tidak ada yang megang gitu. Insya Allah kalau jam kerja ada yang megang nomor ini. Kalau misalkan butuh info terkait teknik mesin, termasuk juga info terkait dosen pembimbing akademik anak atau putra putri Ibu Bapak, nanti namanya siapa, NIM-nya berapa, nanti bisa kami cekkan gitu. Baik, terima kasih atas penjelasan dan jawaban dari pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh Kak Prodi dan Sekretaris Prodi. Sampai pada acara terakhir, yaitu penutup. Sebelum saya tutup acara pada siang hari ini, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilaf. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.